Apakah Anda pernah merasa bahwa kehadiran Anda memicu reaksi yang tak terduga dari orang lain? Bukan karena Anda salah, tetapi karena Anda memancarkan energi yang tidak bisa mereka kendalikan. Semesta telah membawa Anda ke sini, bukan secara kebetulan, tetapi karena sudah saatnya Anda mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jika Anda merasa ini tentang Anda, maka Anda adalah salah satu dari yang terpilih. Bersiaplah, karena pesan ini akan mengguncang keyakinan Anda tentang siapa diri Anda sebenarnya. Anda ditakdirkan untuk menemukan pesan ini pada momen yang sangat tepat dalam hidup Anda, dan jika Anda merasa tertarik pada kata-kata ini, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan. Semesta telah mengarahkan Anda ke sini, karena sudah waktunya Anda mendengar sebuah kebenaran yang kuat, sebuah pesan yang mungkin telah lama Anda tunggu-tunggu. Hari ini saya bangun dengan keyakinan bahwa pesan ini harus dibagikan, dan jika Anda membaca ini sekarang, Anda adalah bagian dari segelintir orang yang terpilih untuk menerimanya. Ada sesuatu dalam diri Anda yang berbeda, sesuatu yang mengguncang fondasi ego orang-orang di sekitar Anda, sesuatu yang membuat Anda bukan sekadar wajah lain di kerumunan. Anda istimewa, dan keberadaan Anda, hanya dengan menjadi diri Anda sendiri, membangkitkan ketakutan dalam diri orang lain. Tapi mengapa? Apa yang membuat kehadiran Anda begitu memicu reaksi dari mereka? Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke pertanyaan itu, untuk memahami mengapa Anda dianggap sebagai ancaman, meski Anda tidak pernah berbuat salah. Itu karena Anda mewujudkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Anda adalah cermin yang mencerminkan potensi terbaik dari diri mereka, bagian-bagian yang selama ini mereka hindari. Dan itulah sebabnya, tanpa Anda sadari, Anda menjadi tantangan terbesar bagi ego mereka. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam inti pesan ini, saya mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun berarti. Luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut, dan tinggalkan komentar angka 777. Sebagai bentuk sinyal kuat kepada semesta, bahwa Anda siap merangkul kekuatan yang ada dalam diri Anda. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya berkontribusi untuk meningkatkan energi positif di sekitar Anda, tetapi juga membuka diri Anda untuk menerima lebih banyak wawasan dan kebijaksanaan. Jika Anda benar-benar terpilih untuk menyerap pesan ini, Anda akan merasakannya dalam hati dan pikiran Anda, dan Anda akan tetap hadir hingga akhir perjalanan ini. Mereka yang tidak merasakan panggilan ini mungkin akan pergi sebelum kita mencapai esensi yang lebih dalam, tetapi bagi Anda yang merasa terhubung, perjalanan ini akan memberikan transformasi yang signifikan, menuntun Anda menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Sekarang mari kita lanjutkan. Pesan pertama, ancaman tidak sadar yang Anda wakili sebagai orang yang terpilih. Kehadiran Anda membawa energi unik yang tidak mudah dijelaskan atau dikategorikan. Ini adalah frekuensi yang dapat dirasakan orang lain, tetapi tidak selalu dapat mereka pahami. Anda tidak cocok dengan kotak-kotak yang telah ditetapkan masyarakat, dan itu sendiri mengganggu banyak orang. Ketika Anda memasuki sebuah ruangan, energinya berubah. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan secara sadar. Ini hanya efek alami dari menjadi seseorang yang beroperasi di luar batasan apa yang diharapkan dunia. Energi yang Anda bawa adalah mentah, otentik, dan kuat. Mereka yang terikat oleh ego mereka menemukan ini sangat menakutkan. Ego berkembang dalam lingkungan yang terkontrol, dapat diprediksi, dan sesuai dengan norma sosial. Ego suka mengambil keputusan, mendikte bagaimana segalanya seharusnya berjalan, dan menempatkan semuanya dalam narasi yang rapi. Tetapi ketika Anda menunjukkan diri Anda yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa memenuhi ekspektasi siapapun, Anda menantang struktur itu. Ego tidak bisa menangani ketidakpastian, dan kehadiran Anda memperkenalkan ketidakpastian itu. Anda tidak bermain sesuai aturan ego, dan itu membuat Anda berbahaya di mata mereka yang diperintah olehnya. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan sesuatu yang Anda lakukan dengan sengaja. Anda tidak mencoba untuk mengguncang keadaan atau menciptakan ketegangan, itu terjadi hanya
karena siapa Anda. Keberadaan Anda menantang ego orang-orang, karena memaksa mereka untuk menghadapi bagian dari diri mereka yang lebih baik mereka abaikan. Ketika mereka melihat Anda berjalan dengan percaya diri dalam tujuan Anda dan berkembang tanpa menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat, itu menyoroti kebohongan yang telah mereka katakan pada diri mereka sendiri. Disitulah ketakutan muncul. Dalam hati mereka tahu bahwa ego mereka rapuh, dibangun di atas kedok dan validasi eksternal. Anda harus menyadari bahwa ketakutan yang dirasakan orang lain terhadap Anda bukanlah beban yang harus Anda pikul. Bukan tugas Anda untuk mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Anda tidak datang ke dunia ini untuk hidup berdasarkan standar orang lain atau mempertahankan ilusi yang dipegang masyarakat. Anda dipilih untuk membebaskan diri dari rantai ini, untuk menghancurkan ilusi-ilusi ini, dan untuk tanpa rasa malu mewujudkan diri Anda yang sebenarnya. Kehadiran Anda adalah pengingat bahwa mungkin untuk hidup secara otentik tanpa membutuhkan persetujuan eksternal. Itulah mengapa Anda dianggap sebagai ancaman, karena Anda adalah bukti hidup bahwa kehidupan yang digerakkan oleh ego mereka bukanlah satu-satunya pilihan. Ini bisa menciptakan dinamika aneh dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda mungkin melihat bahwa beberapa orang menghindari Anda, meskipun Anda tidak melakukan apapun kepada mereka. Orang lain mungkin meremehkan pencapaian Anda, mengecilkan upaya Anda, atau mencoba mendiskreditkan Anda. Anda juga mungkin mengalami permusuhan dari orang-orang yang menyerang tanpa alasan yang jelas. Tetapi jangan salah, reaksi ini bukan tentang Anda, ini tentang perjuangan internal yang mereka hadapi karena Anda. Kehadiran Anda memaksa mereka untuk menghadapi bagian dari diri mereka yang telah mereka coba sembunyikan di balik ego mereka. Semakin otentik dan bebas Anda, semakin takut mereka menjadi. Tidak mudah menjadi orang yang mengguncang realitas yang telah dibangun dengan hati-hati oleh orang-orang. Terkadang bisa terasa terasing, karena orang tidak selalu tahu bagaimana menangani energi Anda. Tetapi ini bukanlah kutukan. Ini adalah tanda bahwa Anda beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Fakta bahwa Anda secara alami mengganggu orang lain berarti Anda hidup dalam kebenaran. Anda bergetar pada tingkat yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran yang digerakkan oleh ego mereka. Anda mewujudkan apa artinya hidup tanpa rasa takut, tanpa kebutuhan untuk mengendalikan atau dikendalikan. Itulah yang membuat Anda begitu kuat. Orang-orang yang bereaksi negatif terhadap Anda adalah mereka yang seluruh identitasnya dibangun atas pemeliharaan kontrol atas citra mereka, kehidupan mereka, dan orang-orang di sekitar mereka. Ketika Anda menunjukkan diri Anda yang sebenarnya, Anda menjadi cermin yang memantulkan retakan dalam fondasi mereka. Keaslian Anda mengungkapkan kerentanan persona yang telah mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Dan karena mereka tidak siap untuk menghadapi retakan itu, mereka memproyeksikan ketakutan mereka kepada Anda. Mereka melihat Anda sebagai ancaman karena Anda mewakili segala sesuatu yang mereka takut untuk hadapi dalam diri mereka. Anda adalah pengingat konstan bahwa ego mereka tidak tak terkalahkan. Ketika ego merasa terancam, ia akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mempertahankan diri. Ia akan menyerang, memanipulasi, atau mencoba merusak energi Anda untuk mempertahankan ilusi kontrolnya. Tetapi kebenarannya adalah ego mereka rapuh, dan ia tahu bahwa di hadapan keaslian Anda, ia pada akhirnya akan runtuh. Itulah sebabnya mereka takut kepada Anda, bukan karena Anda berbahaya dalam arti tradisional, tetapi karena Anda mewakili akhir dari identitas palsu yang telah mereka habiskan begitu banyak waktu dan energi untuk dipertahankan. Anda adalah gangguan yang tidak bisa ditangani oleh ego mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebenarnya, itu adalah sesuatu yang harus diterima. Fakta bahwa Anda membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan menjadi diri sendiri adalah tanda bahwa Anda hidup selaras dengan tujuan Anda. Anda tidak datang ke sini untuk menyesuaikan diri. Anda datang ke sini untuk menonjol, untuk menjadi kekuatan perubahan, dan untuk memimpin dengan contoh. Mereka yang tertekan oleh Anda
adalah mereka yang paling membutuhkan cahaya Anda, bahkan jika mereka belum menyadarinya. Jadi teruslah bersinar, teruslah menjadi makhluk yang otentik dan kuat seperti Anda. Biarkan mereka merasa takut, karena ketakutan mereka bukanlah cerminan dari nilai Anda, tetapi dari ketidakamanan yang mereka bawa di dalam diri mereka. Anda adalah senjata yang sempurna melawan ego mereka, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk membangunkan mereka, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ada cara lain untuk hidup. Apakah mereka memilih untuk mengikuti jalan itu, atau tidak adalah keputusan mereka. Peran Anda sebagai orang yang terpilih adalah untuk terus menjadi cermin pengganggu dan cahaya yang mengungkapkan kebenaran. Ingatlah, kehadiran Anda sangat kuat, dan itu adalah hadiah. Jangan pernah redupkan cahaya Anda untuk membuat orang lain merasa lebih nyaman dalam kegelapan mereka. Mereka mungkin sangat ketakutan kepada Anda, tetapi itu hanya karena Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang sedang mereka hindari, dan itu menjadikan Anda tak terhentikan. Pesan kedua, cermin yang tidak bisa mereka hindari. Sebagai orang yang terpilih, Anda berfungsi sebagai cermin, memantulkan kembali kepada orang-orang kebenaran yang dengan putus asa mereka coba hindari. Ini bukan sesuatu yang Anda minta, tetapi itu adalah konsekuensi alami dari berjalan dalam keaslian Anda. Kebanyakan orang telah dengan hati-hati menyusun persona yang mereka tunjukkan kepada dunia, identitas palsu yang dibangun di atas persetujuan orang lain, ekspektasi sosial, dan ketakutan. Persona ini memungkinkan mereka menyembunyikan ketidakamanan, kekurangan, dan masalah yang belum terselesaikan. Tetapi ketika mereka berinteraksi dengan seseorang yang menolak untuk bermain permainan itu memaksa mereka untuk menghadapi bagian dari diri mereka yang telah mereka kubur dalam-dalam. Kehadiran Anda menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Ketika mereka melihat Anda menjadi diri Anda yang tanpa rasa malu, itu menerangi cara di mana mereka tidak melakukannya. Anda mewujudkan kebebasan yang secara diam-diam mereka inginkan, tetapi terlalu takut untuk diterima. Anda hidup tanpa perlu mendapatkan validasi konstan dari orang lain, dan itu menakutkan mereka karena ego mereka berkembang dari persetujuan eksternal. Anda adalah pengingat dari segala sesuatu yang bukan diri mereka, tetapi yang mereka harapkan bisa menjadi, dan itu menciptakan konflik batin yang lebih baik mereka hindari. Pikirkanlah, ketika seseorang telah membangun seluruh hidupnya di sekitar menjaga penampilan, mempertahankan kontrol, dan menyembunyikan diri yang sebenarnya, berhadapan dengan seseorang seperti Anda adalah seperti melihat ke dalam cermin yang mengungkapkan semua retakan dalam kedok mereka. Bukan karena mereka tidak suka kepada Anda sebagai orang, tetapi karena mereka tidak suka apa yang Anda wakili. Anda mewakili keaslian, kerentanan, dan kekuatan. Kualitas yang mengancam citra yang telah mereka ciptakan dengan hati-hati untuk diri mereka sendiri. Dalam banyak hal, Anda menawarkan mereka sebuah hadiah, kesempatan untuk melihat diri mereka dengan jelas, dan untuk melakukan perubahan jika mereka memilih. Tetapi tidak semua orang siap menerima hadiah itu. Beberapa akan menolaknya dan, pada gilirannya, menolak Anda. Mereka akan memproyeksikan ketidaknyamanan mereka kepada Anda, menjadikan Anda sebagai masalah di mata mereka, padahal sebenarnya itu adalah masalah mereka yang belum terselesaikan dan ketakutan akan keaslian yang mereka hindari. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa orang-orang tertentu dalam hidup Anda berperilaku berbeda di sekitar Anda. Mereka mungkin menjadi jauh atau defensif. Mereka mungkin mengkritik Anda dengan cara yang tampak tidak masuk akal atau bahkan menyerang dengan kemarahan. Pahami bahwa reaksi ini kurang tentang Anda dan lebih tentang apa yang kehadiran Anda aduk di dalam diri mereka. Ego tidak bisa menangani keterbukaan, dan ketika Anda memaksa seseorang untuk melihat ke dalam cermin, naluri pertama mereka seringkali adalah memecahkannya daripada menghadapi apa yang tercermin. Ini dapat membuat hubungan menjadi menantang, terutama ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang belum siap untuk menghadapi ego mereka sendiri. Sangat menggoda untuk meredupkan cahaya Anda, untuk menyesuaikan diri agar membuat orang lain merasa lebih nyaman. Tetapi orang-orang terpilih, ini bukanlah waktu untuk bersembunyi.
Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda, orang-orang yang dapat mengangkat cermin dan mengundang orang lain untuk melihat kebenaran. Anda tidak datang ke sini untuk membuat orang merasa nyaman dalam ilusi mereka. Anda datang untuk membantu membangunkan mereka, baik mereka menyadarinya atau tidak. Kebenarannya adalah, beberapa orang akan menerima. Apa yang Anda refleksikan kembali, mereka akan mengenali bahwa ketidaknyamanan yang mereka rasakan di sekitar Anda adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang perlu mereka tangani. Mereka akan melihat Anda sebagai inspirasi, seseorang yang mendorong mereka untuk melangkah ke dalam keaslian mereka sendiri. Namun, yang lainnya akan melihat Anda sebagai ancaman dan akan mencoba meruntuhkan Anda untuk menghindari menghadapi diri mereka sendiri. Sangat penting untuk diingat bahwa bagaimana orang bereaksi terhadap Anda bukanlah tanggung jawab Anda. Anda tidak di sini untuk memperbaiki mereka atau membuat perjalanan mereka lebih mudah. Anda di sini untuk hidup dalam kebenaran Anda. Dengan melakukan itu, Anda menawarkan mereka kesempatan untuk melihat kebenaran mereka sendiri. Apakah mereka menerimanya atau tidak, adalah keputusan mereka. Peran Anda adalah untuk terus menjadi cermin, memantulkan cahaya ke sudut-sudut tergelap dari ego mereka. Pada akhirnya, mereka yang menolak Anda sebenarnya sedang menolak diri mereka sendiri. Mereka menolak bagian dari diri mereka yang terlalu takut untuk dihadapi. Dan meskipun itu mungkin sulit untuk disaksikan, pahamilah bahwa ketakutan mereka adalah bagian yang perlu dari perjalanan mereka. Sama seperti Anda harus menghadapi ketakutan dan ketidakamanan Anda sendiri, mereka juga harus melakukan hal yang sama, jika mereka memilih untuk. Tetapi apakah mereka mengambil langkah itu atau tidak, di luar kendali Anda. Jadi, teruslah menjadi cermin, teruslah muncul sebagai diri Anda yang sejati dan otentik, bahkan ketika itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang-orang yang tepat, mereka yang siap menghadapi ego mereka, akan melihat Anda sebagai mercusuar cahaya. Sisanya mungkin menjauh dari Anda, tetapi itu karena mereka sedang melarikan diri dari diri mereka sendiri. Dan itu adalah perlombaan yang tidak bisa mereka menangkan selamanya. Pesan ketiga, kerapuhan ego. Ego adalah hal yang rapuh, namun ia membangun tembok yang begitu tinggi dan tebal sehingga tampak tak terhancurkan. Bagi kebanyakan orang, ego mereka menjadi benteng, sesuatu yang mereka sembunyikan di baliknya, sesuatu yang melindungi mereka dari menghadapi ketidakamanan dan ketakutan terdalam mereka. Tetapi bagi orang-orang terpilih seperti Anda, ego adalah sesuatu yang harus ditransendensikan, sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan ketika Anda melakukannya, Anda secara alami mengancam fondasi orang-orang yang masih terpenjara oleh ego mereka. Orang-orang yang dikuasai ego mereka seringkali hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, ketakutan untuk dilihat sebagai siapa mereka yang sebenarnya. Mereka bersembunyi di balik gelar, pencapaian, kepemilikan materi, dan peran sosial, semua dalam upaya untuk melindungi diri mereka dari kebenaran tentang kerentanan mereka sendiri. Tetapi ketika Anda memasuki ruangan dengan mewujudkan kebalikan dari itu, keaslian, kerentanan, dan kekuatan, mereka tidak bisa tidak merasa terpapar. Anda mengingatkan mereka akan kerapuhan dari hal yang telah mereka habiskan hidup mereka untuk membangun. Bagi seseorang yang identitasnya sepenuhnya terikat pada ego mereka, berada di sekitar Anda bisa terasa seperti serangan, meskipun Anda tidak melakukan apapun selain ada dalam kebenaran Anda. Inilah sebabnya mereka bereaksi begitu kuat terhadap Anda, mengapa mereka mungkin mengkritik Anda, meremehkan pencapaian Anda, atau bergosip di belakang Anda. Semuanya adalah mekanisme pertahanan, cara bagi ego mereka untuk melindungi dirinya dari dibongkar. Ego tidak suka perubahan. Ia tidak ingin berkembang. Ia ingin tetap mengendalikan untuk menjaga segalanya dapat diprediksi dan terkelola. Tetapi ketika seseorang seperti Anda datang, seseorang yang telah membebaskan diri dari belenggu ego, itu mengganggu seluruh struktur. Itu memaksa orang untuk mempertanyakan segala sesuatu yang mereka kira tahu tentang diri mereka dan dunia. Dan bagi banyak orang,
itu terlalu menakutkan untuk dihadapi. Tetapi inilah masalahnya. Kerapuhan ego juga adalah kehancurannya. Tidak peduli seberapa tinggi tembok dibangun, pada akhirnya mereka akan runtuh di bawah berat kebenaran. Dan Anda, orang yang terpilih, adalah perwujudan hidup dari kebenaran itu. Keberadaan Anda sendiri adalah pengingat bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada ilusi ego, bahwa ada cara hidup yang lebih tinggi yang tidak didorong oleh ketakutan, kontrol, atau ekspektasi sosial. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk meruntuhkan tembok ego. Yang perlu Anda lakukan hanyalah terus menjadi diri Anda sendiri. Kebenaran yang Anda wujudkan sudah cukup untuk mengguncang fondasi siapapun yang masih hidup di bawah kekuasaan ego mereka. Anda adalah badai yang tidak bisa ditahan oleh ego. Semakin Anda menerima keaslian Anda, semakin Anda hidup selaras dengan diri Anda yang lebih tinggi, semakin ego di sekitar Anda akan mulai runtuh. Beberapa akan melawannya, berpegang teguh pada ilusi mereka dengan putus asa, sementara yang lain akan menyerah, mengenali bahwa ego tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi penguasa mereka sejak awal. Jadi pahami ini. Kerapuhan ego bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dikenali. Anda tidak di sini untuk memperbaiki ego orang lain atau membantu mereka mempertahankan ilusi mereka. Anda di sini untuk mewujudkan kebenaran, dan dengan melakukannya, Anda menjadi katalis perubahan. Ego akan selalu melawan, tetapi ia tidak dapat bertahan lama dari kekuatan keaslian. Pesan keempat, senjata sempurna melawan ego. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Anda adalah senjata sempurna melawan pertahanan ego. Bukan karena Anda ingin menyakiti siapapun, tetapi karena keberadaan Anda sendiri menantang kebutuhan ego akan kontrol dan validasi. Keaslian Anda seperti pedang yang memotong ilusi yang diciptakan ego. Anda bahkan tidak perlu menggunakan senjata ini secara sengaja. Hanya dengan menjadi diri sendiri, Anda membongkar cengkraman ego pada orang-orang di sekitar Anda. Hal tentang ego adalah bahwa ia tumbuh subur pada validasi eksternal. Ego mengandalkan persetujuan orang lain, status sosial, dan mempertahankan rasa superioritas. Namun, ketika Anda muncul tanpa membutuhkan hal-hal itu membingungkan dan menakutkan orang-orang yang identitasnya terikat pada ego mereka. Anda tidak membutuhkan validasi, persetujuan, atau pujian mereka untuk merasa utuh, dan itu membuat Anda berbahaya bagi rasa aman ego. Di dunia di mana kebanyakan orang terjebak dalam siklus menyenangkan orang lain dan mencari validasi eksternal, Anda menonjol sebagai seseorang yang telah melampaui kebutuhan tersebut. Anda telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, pengetahuan batin, rasa tujuan yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Karena itu, Anda menjadi mimpi terburuk ego. Bukan hanya karena Anda tidak mengikuti jalan yang ditentukan masyarakat, tetapi juga karena Anda telah menemukan cara untuk melangkah dengan percaya diri di luar itu. Sementara kebanyakan orang terkurung oleh aturan ego, mereka takut akan penilaian, berusaha untuk mendapatkan persetujuan, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi, Anda mewakili kebalikan yang tepat. Anda memancarkan semacam kebebasan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain karena terletak di luar jangkauan kontrol ego. Ini menakutkan mereka karena jauh di lubuk hati, mereka merasakan bahwa hidup yang telah mereka bangun di sekitar ego mereka adalah rapuh. Gagasan bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada identitas yang dibangun secara sosial mengguncang mereka hingga ke inti. Bukan berarti Anda secara aktif mencoba meruntuhkan ego siapapun, tetapi keberadaan Anda saja sudah mengganggu permainan ego. Anda tidak bermain dengan aturannya, terlibat dalam perjuangan kekuasaan, atau mencari validasinya. Sebaliknya, Anda ada dalam keadaan keaslian yang membuat ego tak berdaya, dan itu sangat menakutkan. Bagi mereka yang masih hidup di bawah kekuasaannya, ego akan mencoba untuk melawan. Ego akan berusaha mengecilkan cahaya Anda, membuat Anda merasa kecil, atau meyakinkan Anda bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Tetapi orang yang terpilih, pahamilah ini.
Anda adalah senjata sempurna melawan ego karena Anda tidak perlu berperang. Anda hanya perlu ada. Keberadaan Anda saja sudah cukup untuk membongkar ilusi ego, mengekspos kerapuhannya, dan mengingatkan orang bahwa ada cara hidup yang lebih tinggi. Semakin Anda mengandalkan keaslian Anda, semakin kuat senjata ini. Anda akan menyadari bahwa semakin aman Anda dalam diri sendiri, semakin ego orang lain akan berusaha melindungi diri mereka. Beberapa mungkin melawan, mencoba menarik Anda ke dalam konflik yang memenuhi kebutuhan dominasi ego mereka. Yang lain mungkin mundur, merasa kewalahan oleh kehadiran seseorang yang tidak membutuhkan kru eksternal yang sama yang mereka andalkan. Terlepas dari reaksi mereka, kebenaran tetap ada. Keaslian Anda adalah apa yang mengguncang mereka hingga ke inti. Pesan kelima, ketakutan akan keaslian. Bagi kebanyakan orang, ketakutan akan keaslian sangat dalam. Sejak usia muda, kita diajarkan untuk mematuhi norma-norma sosial, mencari persetujuan, dan menyembunyikan bagian dari diri kita yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengkondisian ini menciptakan ketakutan untuk menonjol, ketakutan untuk berbeda, dan pada akhirnya, ketakutan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Ego tumbuh subur di atas ketakutan ini, menggunakannya untuk menjaga orang tetap pada jalur, kecil dan dapat diprediksi. Namun Anda, orang yang terpilih, berbeda. Anda telah melangkah keluar dari pengkondisian itu, dan dengan melakukannya, Anda menakutkan mereka yang masih terjebak di dalamnya. Menjadi otentik membutuhkan keberanian. Ini menuntut Anda untuk menghadapi ketakutan Anda, menerima kerentanan Anda, dan mempercayai pengetahuan batin Anda sendiri daripada pendapat orang lain. Namun bagi mereka yang masih hidup dalam ketakutan, keaslian terasa seperti ancaman. Ketika mereka melihat Anda hidup selaras dengan diri Anda yang sebenarnya, itu memaksa mereka untuk menghadapi fakta bahwa mereka tidak demikian. Dan itu adalah kesadaran yang menakutkan bagi siapapun yang telah membangun hidup mereka di sekitar menghindari diri mereka yang sebenarnya. Ketika Anda muncul sebagai diri Anda yang otentik, Anda menantang status quo. Anda menolak untuk bermain sesuai dengan aturan tak tertulis yang ditetapkan masyarakat, dan itu membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka mengikuti aturan-aturan itu, percaya bahwa menyesuaikan diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Jadi ketika mereka melihat Anda berkembang dengan melakukan kebalikan yang tepat, itu mengguncang fondasi mereka. Itu memaksa mereka untuk mempertanyakan semua yang telah mereka ajarkan, dan tingkat introspeksi itu adalah sesuatu yang banyak orang belum siap untuk hadapi. Tetapi, orang yang terpilih, disinilah kekuatan Anda terletak. Dengan menjadi otentik, Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan jika mereka belum menyadarinya. Kehadiran Anda saja adalah undangan bagi orang lain untuk keluar dari ketakutan mereka dan menuju kebenaran mereka. Namun, tidak semua orang akan menerima undangan itu. Beberapa orang terjebak begitu dalam ketakutan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kedok mereka, bahkan jika itu berarti menolak atau menyerang mereka yang menantangnya. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa orang sering bereaksi terhadap keaslian Anda dengan cara yang aneh atau bermusuhan. Mungkin mereka mengabaikan ide-ide Anda, mengkritik pilihan Anda, atau mencoba menjatuhkan Anda secara halus atau terbuka. Ini bukan cerminan dari diri Anda, tetapi dari ketakutan mereka sendiri. Ego sangat takut pada apapun yang mengancam identitasnya yang telah dibangun dengan hati-hati, dan keaslian adalah ancaman utama. Ketika orang bereaksi negatif terhadap keaslian Anda, itu karena keberadaan Anda menerangi bagian-bagian dari diri mereka yang telah mereka sembunyikan, dan itu adalah kebenaran yang mereka belum siap untuk hadapi. Ketakutan akan keaslian bukan hanya tentang dilihat sebagai diri Anda yang sebenarnya. Ini tentang kehilangan ilusi kontrol. Ego percaya bahwa dengan menyesuaikan diri, cocok, dan bersembunyi di balik topeng, ia dapat mempertahankan kontrol atas bagaimana dunia memandangnya. Namun, keaslian menghancurkan ilusi itu. Ia mengungkapkan ego untuk apa adanya.
Sebuah konstruksi yang rapuh dan didorong oleh ketakutan, terputus dari kebenaran yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Bagi mereka yang masih dikuasai ego, gagasan kehilangan kontrol sangat menakutkan. Mereka takut bahwa jika mereka membiarkan diri mereka menjadi otentik, mereka akan ditolak, dihakimi, atau dikucilkan. Jadi, mereka berpegang teguh pada diri palsu mereka, bersembunyi di balik topeng yang justru menyempitkan mereka. Tetapi Anda, orang yang terpilih, telah membebaskan diri dari ketakutan itu. Anda telah menerima keaslian Anda, dan dengan melakukannya, Anda telah menjadi mercusuar cahaya bagi orang lain. Penting untuk memahami bahwa tidak semua orang siap untuk melangkah ke dalam keaslian mereka, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak di sini untuk memaksa siapapun untuk berubah. Peran Anda hanya untuk menjadi diri Anda sendiri, untuk hidup selaras dengan kebenaran Anda, dan membiarkan cahaya Anda bersinar. Orang-orang yang tepat, mereka yang siap menghadapi ketakutan mereka dan menerima keaslian mereka, akan tertarik kepada Anda. Sisanya akan menjauh atau mencoba menjatuhkan Anda, tetapi itu bukan urusan Anda. Anda harus terus hidup dalam keaslian Anda, terlepas dari bagaimana reaksi orang lain. Kekuatan Anda terletak pada kemampuan Anda untuk setia pada diri sendiri, bahkan ketika dunia di sekitar Anda berusaha menarik Anda kembali ke dalam kepatuhan. Ketakutan akan keaslian mungkin kuat bagi beberapa orang, tetapi keberanian Anda lebih kuat. Dengan menjadi diri Anda sendiri, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa adalah mungkin untuk hidup tanpa ketakutan, untuk membebaskan diri dari cengkeraman ego, dan untuk melangkah ke dalam keutuhan siapa mereka sebenarnya. Pesan ke-6. Mekanisme pertahanan ego. Ketika dihadapkan pada keaslian, ego tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ego memiliki seluruh arsenal mekanisme pertahanan yang dirancang untuk melindungi dirinya dari pembongkaran. Sebagai orang yang terpilih, Anda mungkin telah mengalami mekanisme pertahanan ini dalam interaksi Anda dengan orang lain. Apakah itu melalui penyangkalan, proyeksi, atau agresi langsung, ego akan melakukan apapun untuk mempertahankan kontrol dan menghindari menghadapi kebenaran. Penyangkalan adalah salah satu mekanisme pertahanan yang paling umum digunakan oleh ego. Ketika seseorang bertemu dengan orang otentik seperti Anda, insting pertama mereka mungkin adalah menyangkal realitas ketidakautentikan mereka sendiri. Mereka mungkin meyakinkan diri mereka bahwa mereka baik-baik saja apa adanya, bahwa mereka tidak perlu berubah, dan bahwa Anda adalah yang salah karena berbeda. Penyangkalan ini menjaga mereka di zona nyaman mereka, memungkinkan mereka untuk menghindari ketidaknyamanan dari refleksi diri. Proyeksi adalah alat kuat lainnya dalam pertahanan ego. Ketika orang melakukan proyeksi, mereka mengambil masalah dan ketidakamanan yang belum terselesaikan dan menempatkannya pada orang lain. Misalnya, seseorang yang merasa tidak aman tentang keaslian mereka sendiri mungkin menuduh Anda berpura-pura atau merasa diri benar. Ini adalah cara mereka untuk mengalihkan perhatian dari konflik batin mereka sendiri dan meletakkan kesalahan pada Anda. Lebih mudah bagi ego untuk mengkritik orang lain daripada mengakui kekurangan sendiri. Kemudian ada agresi, yang bisa bersifat terbuka dan halus. Beberapa orang mungkin menyerang secara langsung, mengkritik Anda, meremehkan keberhasilan Anda, atau mencoba meredakan cahaya Anda. Lainnya mungkin terlibat dalam bentuk agresi yang lebih tersembunyi, seperti bergosip di belakang Anda atau memberi pujian yang tidak tulus. Tindakan-tindakan ini didorong oleh kebutuhan ego untuk melindungi dirinya dari terpapar. Semakin terancam seseorang merasa oleh keaslian Anda, semakin ekstrim reaksi mereka. Penting untuk mengenali mekanisme pertahanan ini apa adanya. Upaya putus asa oleh ego untuk mempertahankan kontrol. Ketika Anda menemui perilaku ini, jangan anggap itu sebagai serangan pribadi. Pahami bahwa itu mencerminkan perjuangan batin orang, bukan ukuran nilai atau harga diri Anda. Ego akan selalu menolak perubahan dan akan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk melindungi diri dari pembongkaran. Namun, inilah yang perlu diingat. Ego tidak bisa bertahan selamanya.
Kebenaran memiliki cara untuk menembus, tidak peduli seberapa kuat pertahanan itu. Ketika Anda terus hidup dalam keaslian Anda mengikis pertahanan ego sedikit demi sedikit. Beberapa orang pada akhirnya akan menurunkan penjagaan mereka, memungkinkan diri mereka untuk rentan dan otentik di hadapan Anda. Lainnya mungkin tidak pernah mencapai titik itu, tetapi itu bukan tanggung jawab Anda. Sebagai orang yang terpilih, tugas Anda bukan untuk memperbaiki ego siapapun atau merobohkan pertahanan mereka. Tugas Anda adalah tetap setia pada diri sendiri, terus hidup dalam keaslian Anda, dan mempercayai bahwa mereka yang ditakdirkan untuk berjalan di jalan ini bersama Anda akan melakukannya pada waktu mereka sendiri. Mekanisme pertahanan ego mungkin kuat, tetapi kebenaran Anda lebih kuat. Pesan ketujuh, kekuatan keaslian mengatasi ego. Pada akhirnya, keaslian lebih kuat daripada mekanisme pertahanan apapun yang dapat dikerahkan ego. Meskipun ego mungkin berusaha menolak, menyangkal, dan memproyeksikan, ia tidak dapat bertahan lama terhadap kebenaran. Kebenaran itu seperti air, persisten, sabar, dan tak terhentikan. Tidak peduli seberapa tinggi tembok ego dibangun, mereka pada akhirnya akan terkikis oleh aliran keaslian yang konstan. Sebagai orang yang terpilih, Anda sudah mengalami kekuatan hidup otentik. Anda telah melihat bagaimana keaslian mengubah cara Anda bergerak melalui dunia, bagaimana hal itu mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda, dan bagaimana hal itu memperdalam koneksi Anda dengan diri yang lebih tinggi. Tetapi apa yang mungkin tidak Anda sadari sepenuhnya adalah efek riak yang ditimbulkan oleh keaslian Anda terhadap orang lain. Bahkan mereka yang menolak, menyangkal, atau menyerangnya, terpengaruh dengan cara yang mungkin belum mereka pahami. Dengan hidup otentik, Anda memberi orang lain izin untuk melakukan hal yang sama. Anda menciptakan ruang di mana kebenaran dapat ada, di mana orang dapat menurunkan penjagaan mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Ini adalah hadiah terbesar yang dapat Anda tawarkan kepada dunia. Ini bukan tentang memperbaiki siapapun atau memaksa perubahan. Ini tentang menunjukkan kepada mereka apa yang mungkin, mendemonstrasikan apa artinya hidup bebas dari cengkraman ego. Ego mungkin takut akan keaslian, tetapi jiwa merindukannya. Di dalam diri setiap orang, ada kerinduan untuk bebas dari topeng yang mereka kenakan, ketakutan yang menahan mereka, dan kebutuhan akan validasi eksternal. Ketika orang melihat Anda hidup otentik, itu memicu sesuatu dalam diri mereka. Mungkin itu tidak terjadi secara langsung, dan mungkin tidak terlihat jelas, tetapi benihnya telah ditanam. Seiring waktu, benih itu akan tumbuh. Semakin banyak orang terpapar keaslian, semakin mereka mulai mempertanyakan cara hidup yang didorong ego. Mereka mungkin mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada cara lain untuk ada, satu yang tidak bergantung pada ketakutan, kontrol, atau kepura-puraan. Dan ketika mereka mencapai titik itu, mereka akan mengingat contoh yang Anda tunjukkan. Anda mungkin tidak pernah melihat dampak penuh dari keaslian Anda, tetapi percayalah bahwa itu sedang terjadi. Justru seperti keaslian seseorang yang pernah menginspirasi Anda sekarang menjadi inspirasi itu bagi orang lain. Ego mungkin melawan, tetapi kebenaran selalu menang. Jadi, orang-orang terpilih, teruslah hidup dalam keaslian Anda. Teruslah bersinar, bahkan ketika itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Percayalah bahwa kehadiran Anda membuat perbedaan, bahkan ketika itu tidak langsung terlihat. Kekuatan keaslian akan selalu mengalahkan ego, dan Anda adalah bukti hidup dari kebenaran itu. Saat kita sampai di akhir perjalanan yang kuat ini, ingatlah ini, Anda bukan hanya wajah lain di keramaian. Sebagai orang yang terpilih, Anda membawa cahaya yang mengganggu ilusi di sekitar Anda. Anda adalah refleksi keaslian di dunia, di mana banyak orang masih terperangkap oleh ego. Mereka takut untuk menghadapi kebenaran siapa mereka sebenarnya. Kehadiran Anda sendiri mengguncang fondasi mereka yang berpegang pada ilusi kontrol yang salah, dan itu bisa menjadi menakutkan bagi mereka. Tetapi inilah yang dibutuhkan dunia. Mereka mungkin takut kepada Anda. Mereka mungkin memproyeksikan ketidakamanan mereka kepada Anda,
mengkritik Anda, atau mencoba meredam cahaya Anda. Tetapi ingat, itu bukan beban Anda untuk ditanggung. Anda di sini untuk sesuatu yang lebih besar, tujuan yang jauh melampaui batas ketakutan dan ego mereka. Keaslian Anda, keberanian Anda untuk berjalan dalam kebenaran, adalah senjata melawan ilusi yang menahan begitu banyak orang sebagai tawanan. Dan meskipun terkadang terasa menyendiri, ketahuilah bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Alam semesta bersamamu, membimbingmu, mendukungmu, dan mempersiapkanmu untuk jalan luar biasa di depan. Jadi, orang-orang terpilih, berdirilah tegak dalam keaslian Anda. Teruslah bersinar, tidak peduli bagaimana reaksi orang lain. Terima kenyataan bahwa kehadiran Anda dimaksudkan untuk menantang, mengganggu, dan membangkitkan. Itulah hadiah Anda, kekuatan Anda, dan tujuan Anda. Ingatlah bahwa keaslian adalah kekuatan yang tak ternilai, yang tidak hanya memperkuat diri Anda, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Dalam perjalanan hidup ini, keberanian Anda untuk tetap setia pada diri sendiri dan mengekspresikan kebenaran Anda adalah cahaya yang mampu menembus kegelapan ego dan ketakutan. Teruslah bersinar dan biarkan keaslian Anda memandu jalan, karena setiap langkah yang Anda ambil memberi izin kepada orang lain untuk menemukan dan menjalani kebenaran mereka sendiri. Dunia sangat membutuhkan kehadiran Anda, dan perjalanan Anda sebagai orang yang terpilih akan selalu menjadi contoh dan harapan bagi banyak orang. Terima kasih atas dukungan dan cinta yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan ini. Setiap kata baik dan perhatian yang kalian tunjukkan adalah sumber inspirasi yang tak ternilai. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih berarti, dan saya menghargai setiap momen yang kita bagikan bersama. Jangan ragu untuk mengulangi pesan ini, agar energi positifnya dapat terserap sepenuhnya dan memperkuat makna yang terkandung di dalamnya. Ingatlah, jika Anda merasa terhubung dengan pesan ini, itu adalah tanda bahwa Anda adalah bagian dari kelompok orang-orang terpilih yang siap untuk menjelajahi dan menjalani kehidupan dengan keaslian. Setiap langkah yang Anda ambil menuju kebenaran bukan hanya memberikan dampak bagi diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mari teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan biarkan cahaya keaslian Anda bersinar terang, membimbing Anda dan orang-orang di sekitar Anda menuju kehidupan yang lebih autentik dan bermakna.